Legalitas ijazah sebagai bukti tanda kelulusan kini tengah menuai berbagai polemik di masyarakat. Timbulnya banyak keresahan akan spekulasi yang tengah beredar ini tentunya menjadi sorotan publik yang harus segera diselesaikan. Ada apa, guys? Ada yang lagi rame. Coba lihat. Ini masalah ijazah presiden kemarin. Katanya diduga palsu. Masa sih? Coba lihat. Bener loh, Pres. Kita tanya ke rektor aja, Pres. Iya. Bagaimana kalau kita ke rektor aja? Sekarang Selaku aja ya? pimpinan universitas. Sekarang aja. Iya. Ya udah. Kita minta pandangan dari rektor ya. Ya, sekarang aja. Iya. Oke. Isi Pak. Bawa Pak Presiden kami. Iya. Adel. Mohon maaf Pak, mengganggu waktu. Tak kira Riayan nih. Ya. Enggak, ya. Gimana, Pak Maid? Iya Pak. Jadi kami mahasiswa Unipra ini ingin meminta pandangan dan juga pendapat dari Bapak Rektor selaku pimpinan di universitas ini, di perguruan tinggi, terkait dengan maraknya isu yang diperbincangkan oleh publik, banyak dipersoalkan dan juga banyak diperbincangkan terkait dengan ijazah seorang presiden kita yang ketujuh, yaitu Pak Presiden Jokowi, yang mana hari ini dipersoalkan terkait dengan keasliannya. Waduh, ngomong aja saya Pak Jokowi gak bahaya. Tapi ada perasaan Pak, kalau nantinya kejadian itu terus berulang, bahkan bisa terjadi lebih juga. Jadi kami di sini sebagai perwakilan mahasiswa untuk mengkonfirmasi sebenarnya keaslian ijazah ini seperti apa. Wah. Yes. Pak Warek satu ini tugasnya ini ya, Pak Warek satu ya. Kalau Pak Jokowi kan nanti saya tugaskan Pak Warek satu menjawab nanti gini. Iya, tapi begini, ini penting ini. Terima kasih loh, mahasiswa cukup kritis melihat fenomena yang ada di masyarakat, apalagi di dunia maya, beredar soal orang berpendapat asli tidak aslinya ijazah seseorang gitu ya. Apalagi ini seseorangnya sangat istimewa, mantan presiden Republik Indonesia, orang yang nomor 1 di Indonesia itu ya. Barangkali begini, Pak Aming memulainya begini. Keaslian sebuah dokumen itu, Mas Presiden BEM, sama teman-teman, keaslian dokumen itu, siapa yang paling punya kewenangan, kompetensi, yang menyatakan bahwa ini asli, ini tidak asli. Logikanya gimana? Kalau menurut kalian siapa? Misalnya ada dokumen diterbitkan oleh lembaga ini, diterbitkan oleh badan ini, diterbitkan oleh instansi ini. Siapa yang paling punya kompetensi untuk menerangkan bahwa oh ini asli? Kalau Tersebut Pak. lembaga yang nerbitin toh. Iya. Nah, bener kalian logikanya. Kalau orang mau berpikir logis, harusnya kalian hebat lah. Mas Unipra, salut aku. Jadi, kalau kita bicara keabsahan dokumen, keaslian dokumen, maka yang berwenang untuk menyatakan ini asli, ini palsu adalah yang menerbitkan dokumen. Contoh misalnya, ada akte notaris diduga palsu, akte notaris. Ini asli enggak nih akte notaris ini? Kelihatannya kok ada dugaan palsu nih. Maka yang punya kewenangan adalah notaris yang menerbitkannya. Kenapa kok notaris yang menerbitkannya? Karena notaris pasti punya arsipnya yang disebut dengan minuta. Nah, minutanya dibuka, oh ya cocok, tanggalnya, nomor, segala macam, cocok. Oh ini asli ini, saya yang memang menerbitkan. Lembaga ini yang menerbitkan. Kalau bahkan kemudian kalau notarisnya sudah meninggal, ada notaris pengganti yang memberikan klarifikasi dan verifikasi. Ini contoh akte ya.
Duit sekarang yang nerbitin siapa? Duit. Bank Indonesia. Bank Indonesia. Berarti kalau kemudian ada duit diduga palsu, yang mengklarifikasi, polisi laporin polisi pasti minta keterangan dari ahli. Ahlinya adalah dari BI. Ini asli apa enggak ini? Cek. Oh palsu. Bukan kami yang nerbitin. Berarti palsu. Termasuk ijazah. Ijazah itu dokumen yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Berarti yang harus menerbitkan atau memberikan keterangan asli tidak aslinya adalah perguruan tinggi yang menerbitkan. Jadi ijazah itu bukan misalnya Pak Amik rektor. 10 tahun ke depan Pak Amik sudah bukan rektor. Lalu yang memberi keterangan siapa? Rektornya sudah meninggal atau sudah nggak jabat lagi. Ya rektor yang menjabat. Karena ini produk lembaga, bukan produk pribadi rektor. Melalui sebuah proses, dekan ngusulin, rektor menerbitkan ijazah. Maka kalau perguruan tingginya sudah menyatakan ini asli, ya harus sudah selesai polemiknya. Kalau yang di kasusnya Pak Jokowi itu perguruan tingginya gimana? Udah mengklarifikasi? Rektor perguruan tingginya mengklarifikasi? Udah. Mungkin yang jadi keresahan netizen itu seperti pengetahuan saya terkait penggunaan font atau template dari ijazah yang diperbincangkan Pak. Jadi banyak netizen ini yang bertanya apa di tahun segitu sudah ada font seperti ini. Atau masih pakai ketik manual atau bagaimana? Kalau Pak Amik sih itu dinamika ya, itu debatable, bisa diperdebatkan lah. Tapi nggak ngaruh ya Pak sebenarnya? Ya bisa diperdebatkan. Mau kalau itu yang diurus pasti terjadi debatable. Jadi kalau itu yang diurus, fontnya ini gimana? Pasti debatable. Gitu. Ya debatable itu. Tapi yang pasti yang bisa mengklarifikasi, yang punya kompetensi memverifikasi adalah penerbitnya. UGM kan, UGM bilang apa sebenarnya? UGM bilang apa? Ijazah Pak Jokowi asli apa enggak? Ya sudah. Ya sudah berarti asli. Kalau saya bilang ya asli. Contoh misalnya Pak Warisatu ya, Pak Warisatu ya. Pak Warisatu. Pak Warisatu ini kan kalau ada orang datang ke saya, Pak Warisatu saya tugasin alumni ya Pak. Ini dari KPU yang mencalonkan. Misalnya ada alumni Unipra nih, kalian kakak kelas kalian. Mencalonkan di pemilihan umum. Di pilkada. Lewat KPU akan meminta klarifikasi di kami untuk dicek ijazahnya. Ini ada permintaan KPU. Oh ya, ada ya Pak? Ada. Nah ini misalnya ini KPU ya. Nah ini. KPU-nya minta bahwa si A ini betul alumni Unipra apa enggak. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Bidar Supratman ini Resmi. KPU minta. Sama dengan Pak Jokowi mesti ada. KPU kan minta karena ini pemilu ya. Nah lalu kita gimana Pak? Dia bawa melampirkan ijazah. Terus Pak Tejo langkahnya gimana? Diverifikasi sama Pak Tejo kan? Dari universitas sebagai perintah rektor akan klarifikasi lewat SK Yudisium, buku wisuda, sampai dengan benedikti. Nah, kalau dulu nggak ada benedikti, kita klarifikasi lewat data internal. Dokumen internal. Karena dulu yang menerbitkan nomor ijazah kan universitas. Kalau sekarang kan PIN. Nah, setelah kita cek melalui beberapa tahapan, oh betul. Dari Yudisium ada, ijazahnya betul, nomornya betul, baru Pak Rektor mengeluarkan surat bahwa keterangan ini bahwa ijazah yang diminta oleh lembaga tersebut atas nama si A itu asli dan alumni kami. Ya, kalau sudah rektornya jawab dengan SK, sudah. Nah, padahal ini lulus waktu rektor jawab Pak. Rektornya sudah almarhum. Contoh ini, rektornya sudah nggak ada, sudah meninggal. Rektornya itu zaman. Oh, belum meninggal. Belum, sudah tidak lagi rektor. Tidak rektor. Ada yang lama juga. Yang ini dari KPU Pak Rektor. Ini dari BKD. Lulusan PNS yang lulus, biasanya untuk penyesuaian ijazah ya Pak Warisatu ya. Jadi dia minta dari suratnya BKD ke kami untuk diklarifikasi ijazahnya betul atau enggak. BKD itu bersurat ke rektor ya? Ke rektor, lalu Pak Rektor menerbitkan perintah Warisatu untuk ngecek. Jadi ini contoh pemerintah Surabaya. Jadi mengeluarkan bahwa dilampiri dengan. Oh ini pemerintah Pemkot menanyakan ya? Ijazah ijazah. Nah baru kita cek dari data yang dilampirkan lewat SK Rektor, kita cek di benedikti, di SK Yudisium atas nama ini ada, baru Pak Rektor mengeluarkan sama bahwa ijazah dengan nomor ini itu adalah sah, memang alumni Unipra dan sah. Nah, gimana clearkannya? Untuk yang
PNS. Ini PNS. untuk yang lama sekali malahan. Apa ini, Pak? Ini Pak Baktir, Oh, rektornya. rektor lama sekali, rektor Paling lama tahun 2009. Tetap klarifikasi 16 tahun yang lalu. yang Saya klarifikasi. Saya cek dulu, Pak. Pak Waris satu ngecek. Berarti data ini selalu ada di setiap universitasnya ya Pak? Pasti ada. punya. Kalau dia mahasiswa Unipra, ya mulai dia masuk sampai dia lulus, ujian skripsi kapan, ujian proposal kapan, itu semua terdokumentasi di sini, terarsip. Ya, data pendaftaran, Nah. data kuliah. Bahkan nilai dari dosennya itu ada. Ya Pak Waris satu ya. Yang penting SK Yudisium. Ya, SK Yudisiumnya. Nah, kalau sudah begitu, maka Waris satu para penerut, Pak Amik tinggal tanda tangan. Oh, sudah sah. Memang ini Mahasiswa. asli. Begitu, Mas. Kalau Mas Presiden. asli, ya sudah. Ini Surat. Mas Presiden BEM menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Pak Presiden. Hebat ya. Jadi, tapi saya senang kalian kritis begini, aku senang. Soalnya apa? Biar kalian nanti juga pasti lulus kan? Lulus. Terus kemudian kalian akan menduduki jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan politis. Terus tiba-tiba ijazah saudara digoreng-goreng orang. Gitu. Nah, jadi perguruan tinggi lah yang Klarifikasi. berkompeten untuk mengklarifikasi dan memberikan verifikasi. Kalau semua orang ngomong, ya kacau, kacau. Nah, Pak Waris 2 ini kan seorang paling lama. Banyak loh Pak alumni kita ya Pak ya. Banyak anggota dewan. Alumni berapa banyak Pak ya? Ada Pak ya? Wali kota, bupati. Semua KPU ketika menerima pendaftaran pasti verifikasi ke sini. Industri juga sama Pak. Industri juga ya Pak? Perusahaan industri juga ada yang meminta? Minta juga. Hmm. Jadi untuk mengecek kesahan jasa itu dari industri yang menerima alumni kami. Jadi Mas Presiden, ojo larut dalam perbincangan yang tidak produktif seperti itu. Sudah kita UGM bilang ya sudah. Iya. Ya, UGM menyatakan hasil ya selesai sudah berarti. Ini nerbitin kok. Ya, ini kan jadi clear Pak. Jadi kita sebagai mahasiswa juga jadi tahu. Tanpa membela netizen atau membela Bapak Presiden Jokowi, kita jadi tahu kebenarannya seperti apa. Ya udah, Mas. Itu aja. Apalagi mau tanya apa lagi? Orang satu selesai sudah ya. Salut akan kekritisan saudara. Mahasiswa boleh kritis tapi harus tetap logika tadi. Makanya tadi logika kalian waras mengatakan yang menerbitkan, yang mengklarifikasi. Ya oke, sudah benar itu. Begitu menurut hukum. Semua itu menjadi alat bantu doang. Misalnya pangkalan data dikti yang zaman sekarang ini ada PD dikti. Itu sebetulnya alat bantu. Bukan berarti kalau tidak ada dalam PD dikti kemudian tidak sah. Enggak. PD dikti itu alat bantu bagi para penggunanya ngecek. Nah, makanya kalian kan sudah di era digital seperti sekarang ini. Wajib mengecek nama saya sudah tercantum enggak di PD dikti. Supaya nanti ke depan lebih memudahkan karir saudara ya. Ya Mas Presiden ya. Keren. Makasih udah hadir. Terima kasih Pak. Ya, Iya. oke, thank you ya.